never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez raih podium dramatis di sprint race MotoGP Assen 2025, buktikan dominasi di tim baru Ducati Lenovo. Marc Marquez, pembalap anyar tim Ducati Lenovo, membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di ajang MotoGP. Dalam sprint race MotoGP Assen 2025 yang berlangsung dramatis, Marquez sukses meraih podium pertama setelah start dari posisi keempat. Ia berhasil mengalahkan Fabio Quartararo yang start dari pole position, dan finish di posisi pertama dengan performa yang memukau. Podium ini semakin manis karena disusul oleh saudaranya, Alex Marquez, di posisi kedua dan Marco Bezzecchi di posisi ketiga. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio finish di posisi keempat, dan juara bertahan Francesco Bagnaia harus puas di posisi kelima. Marc Marquez tampil dengan start yang sangat impresif. Dari posisi keempat di grid, ia langsung melesat dan berhasil menyalip Fabio Quartararo di tikungan pertama. Quartararo, yang start dari pole position, tampil kurang agresif di awal balapan, dan hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Marquez. Dengan kecepatan dan ketepatan manuver, Marquez berhasil memimpin balapan sejak lap pertama. Strategi balap Marquez juga patut diacungi jempol. Ia memilih untuk menjaga kecepatan dan konsistensi di tengah balapan, sambil memantau pergerakan pembalap di belakangnya. Meskipun sempat dikejar ketat oleh Alex Marquez dan Marco Bezzecchi, Marc Marquez mampu mempertahankan posisinya hingga garis finish. Kemenangan Marc Marquez di sprint race Assen 2025 ini semakin istimewa mengingat ia sempat mengalami cedera dan 2 kali crash selama sesi latihan bebas, free practice, dan latihan resmi, practice, pada hari Jumat. Crash pertama terjadi di tikungan cepat Assen, sementara crash kedua terjadi saat Marquez mencoba mengejar waktu terbaik di sesi akhir latihan. Meskipun sempat menimbulkan kekhawatiran bagi tim Ducati Lenovo, Marc Marquez tampil tangguh dan tetap fokus untuk balapan. Tim medis menyatakan bahwa cedera yang dialaminya tidak serius, dan Marquez mampu melanjutkan balapan dengan performa maksimal. Kemenangan Marc Marquez ini tentu membawa kebanggaan besar bagi tim Ducati Lenovo. Bos Ducati, Gigi D'Aligna tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Marc adalah pembalap yang luar biasa. Meskipun baru bergabung dengan tim kami, ia sudah menunjukkan kelasnya. Kemenangan ini membuktikan bahwa kami membuat keputusan yang tepat dengan merekrutnya, ujar D'Aligna dalam konferensi pers pasca balapan. Domenicali juga memuji kerja keras tim mekanik Ducati yang berhasil mempersiapkan motor dengan sempurna, meskipun sempat mengalami tekanan setelah crash Marquez di sesi latihan. Tim kami bekerja tanpa lelah untuk memastikan motor dalam kondisi terbaik, dan hasilnya terlihat hari ini, tambahnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia tampil kurang meyakinkan dan hanya bisa finish di posisi kelima. Bagnaia sempat mencoba mengejar posisi depan, tetapi kesulitan menembus pertahanan pembalap di depannya. Alex Marquez dan Marco Bezzecchi, yang finish di posisi kedua dan ketiga, tampil dengan performa yang solid. Alex Marquez, saudara Marc, sempat mencoba mengejar kakaknya di beberapa lap terakhir, tetapi tidak berhasil menyalip. Sementara itu, Bezzecchi berhasil mempertahankan posisinya dari kejaran Fabio Di Giannantonio. Dengan kemenangan di sprint race ini, Marc Marquez semakin percaya diri untuk tampil maksimal di race utama MotoGP Assen 2025. Performa impresifnya di sprint race menjadi sinyal kuat bahwa ia adalah salah satu kandidat utama peraih kemenangan di race utama. Namun, Marc Marquez menyadari bahwa race utama akan lebih menantang. Saya senang dengan hasil hari ini, tetapi race utama akan berbeda. Saya harus fokus dan memastikan motor dalam kondisi terbaik. Tim telah bekerja sangat keras, dan saya ingin membalas kepercayaan mereka dengan hasil terbaik, ujar Marquez dalam wawancara pasca balapan. Marc Marquez telah membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di ajang MotoGP. Dengan kemenangan dramatis di sprint race Assen 2025, ia membawa kebanggaan besar bagi tim Ducati Lenovo dan fansnya di seluruh dunia. Meskipun sempat mengalami cedera dan 2 kali crash di sesi latihan, Marquez tampil tangguh dan fokus untuk meraih kemenangan. Kiprah Marc Marquez di tim baru Ducati Lenovo semakin menjanjikan,
dan semua mata akan tertuju padanya di race utama MotoGP Assen 2025. Apakah ia mampu meraih kemenangan ganda di Assen? Jawabannya akan segera terungkap di sirkuit legendaris Belanda ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati makin curiga, Marc Marquez crash lagi di praktik MotoGP Assen 2025. Trauma masa lalu atau sabotase? Sesi latihan MotoGP di Assen 2025 kembali diwarnai drama besar. Pembalap pabrikan Ducati, Marc Marquez, kembali mengalami kecelakaan kedua dalam 2 hari terakhir, menimbulkan kekhawatiran bukan hanya soal kondisi fisik sang pembalap, namun juga mencuatkan isu yang lebih besar, kemungkinan adanya sabotase di tubuh tim merah Bologna tersebut. Marquez, yang tampil sangat kuat dan dominan di MotoGP Mugello minggu lalu dengan menyapu bersih semua poin dan membawa pulang 37 angka penuh, kini tampak kehilangan keseimbangan secara harfiah dan emosional di sirkuit TT Assen. Dalam sesi praktik yang berlangsung pada suhu lintasan 26 derajat Celcius, Marquez mengalami crash cukup parah di tikungan 7, hanya beberapa jam setelah sebelumnya juga terjatuh pada sesi free practice 1. Yang lebih mencemaskan, kali ini kecelakaan itu tampak lebih buruk. Setelah kehilangan traksi di kecepatan tinggi, motor Desmosedici GP25 yang ditunggangi Marquez tergelincir ke area gravel. Marquez terseret dalam posisi tengkurap, sebelum akhirnya berhenti dalam kondisi kesakitan, terutama di bagian vital tubuhnya. Tim medis langsung sigap mengevakuasi Marquez, dan kabarnya ia mengalami trauma benturan di lengan kiri dan area sensitif lainnya. Namun di balik drama cedera ini, ada ketegangan lain yang muncul di paddock Ducati. Gigi D'Aligna, manajer Ducati Corse, mulai menunjukkan kecurigaan serius atas 2 insiden berturut-turut yang dialami pembalap andalannya tersebut. Ini bukan soal kecepatan atau keberanian. Marc sudah menunjukkan di Mugello bahwa dia berada di level tertinggi. Lalu kenapa 2 hari berturut-turut dia mengalami insiden serupa, di tempat yang secara historis menyimpan tensi tinggi untuknya? Kami sedang investigasi. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan adanya masalah teknis, atau bahkan sabotase, ujar D'Aligna kepada awak media dengan nada tegas. Spekulasi soal sabotase mencuat karena motor Desmosedici GP25 yang dipakai Marquez disebut tidak menunjukkan gejala abnormal saat dianalisis di garasi pasca insiden. Namun kru Ducati menemukan data yang janggal di bagian sensor traksi belakang, yang seharusnya bekerja optimal di tikungan cepat seperti tikungan 7 Assen. Sensor menunjukkan delay response yang tidak biasa. Kami sedang menggali apakah ini hanya glitch elektronik atau ada intervensi eksternal, ungkap salah satu teknisi senior Ducati yang enggan disebutkan namanya. Di sisi lain, sejumlah analis MotoGP menyoroti sisi psikologis dari kecelakaan Marquez. Sirkuit Assen memang bukan sirkuit biasa bagi sang 8 kali juara dunia itu. Kembali ke 2015, Assen menjadi panggung utama dari awal memanasnya rivalitas legendaris antara Marquez dan Valentino Rossi. Kala itu, insiden tikungan terakhir antara keduanya masih menyisakan bayang-bayang konflik yang belum sepenuhnya reda di benak Marquez. Dalam wawancara singkat usai sesi latihan, Marquez menyiratkan bahwa pikirannya tak sepenuhnya tenang di atas motor. Saya mencoba fokus, tapi Assen selalu memunculkan kenangan lama. Ada momen-momen yang menghantui, dan itu kadang muncul tanpa saya sadari saat menggeber motor. Saat saya masuk tikungan 7, rasanya seperti deja vu. Dan tiba-tiba saya kehilangan kendali, ucap Marquez dengan nada lirih. Komentar ini memunculkan tafsir baru, bahwa kondisi emosional Marquez bisa jadi berkontribusi besar terhadap 2 crash yang dialaminya. Namun Ducati tampaknya tak mau menyerahkan sepenuhnya pada faktor psikologis. Jika ini hanya soal tekanan mental, maka kami akan bicarakan secara internal. Tapi kami tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan teknis. Ini terlalu aneh untuk disebut kebetulan biasa, tambah Domenicali. Beberapa pihak juga mulai menyambungkan puzzle antara performa impresif Marquez di Mugello dan 2 kecelakaan beruntun di Assen. Di Mugello, Marquez membungkam kritik dengan kemenangan telak, bahkan sempat mengungguli rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Tak sedikit yang menyebut posisi Marquez mulai mengancam
stabilitas politik dalam tim pabrikan Ducati yang sebelumnya sangat identik dengan Bagnaia. Tak heran jika spekulasi soal sabotase mulai mengemuka di kalangan padek dan pengamat MotoGP. Apalagi dalam sejarah MotoGP modern, permainan psikologis dan manuver internal tim bukanlah hal baru. Untuk sementara, kondisi Marquez disebut cukup stabil. Ia masih akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan kemungkinan besar akan tetap turun di sesi kualifikasi esok, tergantung hasil evaluasi medis. Namun pertanyaan besar tetap menggantung, apakah ini benar hanya soal trauma masa lalu dan kesalahan teknis, atau ada permainan kotor yang mulai menyusup ke dalam dapur Ducati? Yang jelas, MotoGP Asen 2025 telah memberikan sebuah kisah besar, bukan hanya soal kecepatan, tapi juga intrik, bayang-bayang masa lalu, dan potensi krisis internal di tim paling dominan musim ini. MotoGP belum pernah sekacau dan setegang ini dalam beberapa tahun terakhir. Dan semua mata kini tertuju pada bagaimana Ducati dan Marquez menjawab teka-teki besar yang sedang menggelinding di atas lintasan Asen yang dingin tapi syarat bara emosi. Marc Marquez tercepat di FP1 MotoGP Belanda 2025 meski terjatuh keras di tikungan 15. Sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Belanda 2025 diwarnai insiden mengejutkan yang melibatkan Marc Marquez. Meski sempat terjatuh keras di tikungan 15, pebalap Ducati Lenovo Team itu justru tampil sebagai yang tercepat di sirkuit Asen, menegaskan dominasinya di kejuaraan dunia MotoGP musim ini. Sirkuit Asen, yang dikenal sebagai katedral kecepatan, menjadi panggung awal untuk akhir pekan balapan MotoGP Belanda. Cuaca cerah mengiringi sesi FP1 yang dimulai pukul 9.55 waktu setempat. Sejak awal, para pebalap langsung tancap gas, mencoba menemukan setelan terbaik untuk lintasan sepanjang 4,5 km tersebut. Namun, baru berjalan sekitar 15 menit, insiden besar terjadi. Marc Marquez mengalami crash hebat di tikungan 15. Saat itu, Marquez tengah melaju kencang namun kehilangan grip pada ban belakang motornya. Ia terguling cukup keras ke gravel trap dan sempat terlihat memegangi lengan kirinya. Tim medis segera mendatangi lokasi insiden. Beruntung, Marquez masih bisa berdiri sendiri dan kembali ke paddock. Setelah menjalani pemeriksaan awal, ia dinyatakan dalam kondisi cukup baik untuk melanjutkan sesi. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, menyebut bahwa Marquez hanya mengalami nyeri ringan di lengan kiri dan tidak memerlukan penanganan medis lanjutan. Marc merasa sedikit sakit pada lengannya, tetapi tidak ada yang serius. Dia pembalap yang kuat, dan kami yakin dia bisa kembali, ujar Dalinya. Keyakinan tersebut terbukti benar. Tak lama setelah crash, Marquez kembali turun ke lintasan. Dengan kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih, pebalap berjuluk The Baby Alien itu langsung mencetak waktu fantastis, 1 menit 32,389 detik, menempatkannya di posisi puncak tim Meshet FP1. Kendati berhasil mencatatkan waktu tercepat, sesi FP1 kali ini tidak lepas dari isu kontroversial. Pihak Ducati mengungkap adanya dugaan sabotase terhadap motor Desmos Edici GP25 milik Marquez. Beberapa sumber internal tim menyebutkan bahwa terdapat kejanggalan pada performa motor Marquez sesaat sebelum crash terjadi. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa ada pihak yang sengaja mencoba mengganggu performa sang pemimpin klasemen sementara untuk menggeser dominasi yang dibangun Marquez dalam beberapa seri terakhir. Diketahui, Marquez saat ini unggul cukup jauh dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang sebelumnya menjadi tulang punggung tim Ducati pabrikan. Dominasi Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati Lenovo Team musim ini, dinilai mengancam hierarki internal tim. Meski belum ada bukti konkret, spekulasi ini langsung menjadi topik hangat di paddock. Dalinya enggan memberikan komentar lebih jauh terkait kemungkinan sabotase, namun menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi teknis terhadap motor Marquez. Kami akan memeriksa semua data dan sistem. Ini bagian dari protokol normal, terutama setelah crash besar. Tapi jika ada indikasi kesengajaan, kami tidak akan diam, tegasnya. Di bawah Marquez, beberapa nama besar juga tampil menjanjikan. Maverick Vinales,
Tech3 Racing, berada di urutan kedua, diikuti oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing di urutan 3. Meski demikian, tidak ada yang mampu menyamai kecepatan eksplosif Marquez, terlebih setelah insiden keras yang dialaminya. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pebalap asal Spanyol tersebut akan menjadi ancaman utama di balapan hari Minggu nanti. Usai sesi, Marquez mengaku lega bisa kembali ke lintasan dan mencatatkan waktu terbaik. Ia menegaskan bahwa kondisinya cukup baik, meski mengakui crash tersebut cukup keras. Saya kehilangan grip ban belakang saat mengerem. Itu hiksi yang besar, tapi saya baik-baik saja. Saya tidak berpikir ada masalah besar, ujar Marquez kepada wartawan. Terkait dugaan sabotase, Marquez memilih untuk tidak berkomentar banyak. Saya percayakan semuanya ke tim. Tugas saya adalah membalap secepat mungkin, pungkasnya. Dengan catatan waktu tercepat di FP1, Marquez menegaskan statusnya sebagai kandidat kuat juara di Assen. Meski sempat mengalami insiden mengkhawatirkan, ia mampu bangkit dan tetap menjadi yang tercepat, sebuah pencapaian yang menunjukkan kedewasaan, kekuatan fisik, dan mental juara. Sesi latihan bebas kedua, FP2, dan kualifikasi akan berlangsung Sabtu besok. Jika Marquez mampu mempertahankan performa, bukan tidak mungkin ia kembali mengamankan pole position sekaligus memperkuat peluang meraih kemenangan di MotoGP Belanda 2025. Marc Marquez optimistis namun realistis jelang MotoGP Assen 2025 bersama tim pabrikan Ducati. Marc Marquez kembali hadir di race weekend MotoGP Assen 2025 dengan semangat tinggi dan kondisi mental yang sangat baik. Pembalap Spanyol yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati itu tampil gemilang di seri sebelumnya, Mugello, dengan mengamankan 37 poin sempurna melalui kemenangan di sprint race dan main race. Namun, meskipun sedang dalam performa impresif, Marquez memilih bersikap hati-hati dan realistis menghadapi tantangan di sirkuit Titi Assen, Belanda. Dalam wawancara eksklusif dengan reporter MotoGP, Louis Mark, Marquez secara terbuka mengungkapkan pandangannya menjelang seri ke-9 MotoGP musim ini. Ia menyebut bahwa meskipun datang ke Assen dengan modal kepercayaan diri tinggi, sirkuit legendaris Belanda itu memiliki tantangan tersendiri yang tidak bisa dianggap enteng. Assen adalah lintasan balap di mana di beberapa tahun saya sangat cepat, di beberapa tahun saya lebih kesulitan, buka Mark. Dalam kalender pribadi saya, ini adalah lintasan balap dengan mentalitas yang sama seperti Mugello. Pernyataan tersebut merujuk pada pendekatan strategis yang diterapkannya dalam menghadapi sirkuit-sirkuit tertentu, yakni pendekatan yang lebih konservatif dan realistis, tanpa kehilangan semangat juang. Bagi Marquez, tidak semua trek memberikan kepercayaan diri yang sama, dan Assen adalah salah satu yang tergolong abu-abu dalam pengalamannya. Saya akan berusaha bertahan, berusaha tidak kehilangan banyak poin, tetapi tetap optimis. Maksud saya, di Mugello saya optimis sejak Kamis, yang berarti saya akan mencoba segalanya, tetapi realistis, lanjutnya. Marquez menegaskan bahwa menjadi realistis bukan berarti menyerah sebelum bertarung, tetapi lebih kepada memahami kekuatan dan keterbatasan, baik dari dirinya sendiri maupun dari motornya. Di Assen, di mana kondisi cuaca sering berubah dan layout sirkuit menuntut presisi tinggi serta kecepatan dalam pergantian arah, Marquez menyadari bahwa tidak semua pembalap bisa langsung menemukan ritme. Realistis berarti ini adalah lintasan balap di mana biasanya, secara teoritis, ini bukanlah lintasan balap yang saya sukai atau yang pernah saya raih poin maksimal di masa lalu, ujarnya. Dalam sejarah penampilannya di Assen, Marquez memiliki sejumlah hasil yang beragam. Ia pernah naik podium dan menang, tetapi juga pernah mengalami crash dan gagal finish. Salah satu momen paling dikenang tentu saja duel dramatis melawan Valentino Rossi dan kemudian dengan Jack Miller di tahun-tahun sebelumnya, yang menggambarkan betapa sirkuit ini bisa sangat tak terduga. Namun, dengan perubahan besar dalam tim dan motornya, Marquez resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada awal musim 2025, ada harapan baru. Desmosedici GP25 telah menunjukkan performa konsisten musim ini, terutama di tangan Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Meski demikian, Marquez menolak untuk terlalu bergantung pada performa mesin semata.
Ia mengingatkan bahwa performa satu sirkuit tidak bisa secara otomatis diterjemahkan ke sirkuit lainnya. Setiap akhir pekan balapan berbeda. Mugello dan Assen punya karakteristik berbeda. Di Mugello kita punya banyak bagian high speed dan pengereman keras, sementara di Assen semuanya soal kelincahan dan keseimbangan, jelasnya. Ducati sendiri juga mengambil pendekatan yang cermat untuk Assen. Mereka menyadari bahwa meskipun motor mereka terbukti kuat di banyak trek, Assen sering menjadi arena pertarungan yang lebih terbuka, dengan peta kekuatan yang lebih merata. Tim teknik Ducati telah mempersiapkan setelan khusus untuk menghadapi tikungan-tikungan cepat dan perubahan arah khas Assen. Marc Marquez, yang kini telah menyatu dengan karakter motor Ducati setelah setengah musim berjalan, mengaku terus belajar dan beradaptasi setiap pekan. Saya merasa lebih nyaman dengan Ducati setiap kali saya turun ke lintasan. Tapi itu tidak berarti segalanya akan mudah, katanya. Kunci sukses Marquez musim ini bukan hanya kemenangan, tetapi konsistensi. Setelah awal musim yang penuh eksperimen dan penyesuaian, kini mantan juara dunia 8 kali itu mulai menemukan stabilitas. Di Mugello, ia menunjukkan bahwa ia bisa menggabungkan kecepatan dan kecerdasan balap dalam satu paket yang utuh. Target saya selalu sama, berada di posisi terdepan, tetapi tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Di Assen, mungkin saya tidak akan menjadi favorit, tetapi saya tidak datang untuk finish di posisi ke-10, tegasnya. Marquez menutup sesi wawancara dengan senyuman penuh percaya diri, tanda bahwa ia siap menghadapi apapun yang terjadi di Assen, dengan semangat optimisme yang berpijak pada kenyataan. Bagi penggemar MotoGP, balapan di Belanda akhir pekan ini menjanjikan aksi yang menarik, terlebih dengan hadirnya Marquez dalam versi terbaiknya. Lebih matang, lebih bijak, tetapi tetap haus kemenangan. Dengan 37 poin sempurna di Mugello sebagai modal dan pendekatan realistis di Assen, Marc Marquez menjadi sosok yang patut diperhitungkan. Akankah ia kembali mencetak hasil luar biasa di tanah Belanda? Semua mata akan tertuju pada titik sirkuit Assen akhir pekan ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.